Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kesempatan ini. Subhanallah, dalam hari ini jagat internet Indonesia diramaikan dengan pembahasan tentang SGIE atau SGIE. Sesungguhnya apa sih korelasinya SGIE ini dengan perekonomian syariah dan apa manfaatnya untuk Indonesia? Nah, kita mulai dari yang pertama. SGIE, sesungguhnya menyebut SGIE itu salah. Harusnya SGIEL. SGIER, State of Global Islamic Economy Report. Jadi ini merupakan satu laporan tentang bagaimana sektor-sektor tertentu dalam ekonomi syariah secara global. Siapa penerbitnya? Penerbitnya adalah satu lembaga swasta dari Dubai, namanya Dinar Standard. Dinar Standard ini melakukan riset setiap tahun untuk memetakan tentang perkembangan lembaga keuangan, tentang pharmaceutical and cosmetic, tentang fashion, tentang halal food, tentang media, demikian juga tentang travel. Bagaimana negara-negara anggota OKI dan non-OKI setiap tahunnya itu tumbuh dan menjadi penguasa industri. Apakah ada lembaga lain selain Dinar Standard yang bermarkas di Dubai? Jawabannya banyak. Ada yang swasta, ada yang multilateral institution. Nah, kalau yang swasta itu ada yang namanya GIFA, Global Islamic Finance Award, bermarkas di Inggris. Jadi GIFA menerbitkan satu report namanya GIFR, Global Islamic Financial Report. Oke, ini juga sama-sama report, tapi mereka lebih cenderung nyebutnya CGIFR, Cambridge Global Islamic Financial Report. Sama seperti halnya SGIE, si GIFA ini mengklasifikasikan tentang bagaimana ranking daripada perbankan, asuransi, pasar modal, demikian juga aset management, industri-industri non-keuangan lainnya seperti kosmetik, kemudian juga food and beverages, demikian juga hanya dengan media dan travel. Nah, di GIFA ini ada beberapa institusi sesungguhnya yang pernah diaudit dan pernah dianalisa oleh GIFA. Di antaranya misalnya ada The Best Islamic Bank, yaitu adalah Bank Al-Inma dari Saudi Arabia. Ada The Best Multi-Finance Company, itu Siraj FSGC dari Pakistan. Dari Indonesia, kita bersyukur ada BSI, Bank Syariah Indonesia yang pernah menjadi bank syariah terbaik. Dan ada BNM, Baitul Mal Muamalat, itu juga pernah menjadi lembaga terbaik. Dan satu kesyukuran, ada satu lembaga pendidikan di Indonesia yang pernah mendapatkan ranking terbaik sebagai lembaga pendidikan ekonomi syariah terbaik dunia, yaitu Tazkiyah Institute tahun 2019 dan tahun 2021. Jadi ini the best Islamic economic provider in the world. Nah, itu yang swasta. Ada juga namanya IFN, Islamic Financial Network Award. Itu juga memberikan standarisasi. Di samping itu juga ada lembaga survei dan lembaga riset serta media dari Inggris namanya Thomson Reuters. Itu juga mengeluarkan standarisasi. Nah, kalau lembaga multilateral yang dimiliki oleh negara-negara seperti misalnya ISDB, Islamic Development Bank, atau juga anak perusahaannya namanya ICD, Islamic Corporation for Development of Private Sectors. Itu juga menerbitkan beberapa standar namanya IFDR, Islamic Financial Development Report. Itu begitu banyak kualifikasi yang diberikan oleh si ICD ini. Di samping itu juga ada IFSB, Islamic Financial Service Board, yang bermarkas di Kuala Lumpur. Ini adalah semacam IMF-nya. Jadi jikalau ISDB, Islamic Development Bank, semacam bank dunianya, kalau IFSB, Islamic Financial Service Board, adalah semacam IMF-nya. Di samping itu juga ada IIFM, International Islamic Financial Market. Nah, IIFM ini menerbitkan beberapa standar, pertama tentang hedging atau lindung nilai. Demikian juga tentang sukuk. Yang ketiga tentang liquidity management. Demikian juga standar tentang trade finance. Jadi ini begitu banyak standar yang dikeluarkan oleh IIFM. Bagaimana kaitannya si SGIE ini dengan Indonesia dan perekonomian Indonesia? Saya bisa menjelaskan sebagai berikut. Nah, alhamdulillah
kalau kaitannya dengan industri keuangan syariah, kita bisa melihat ini dari berbagai sisi. Yang pertama misalnya dari sisi produknya. Di sini adalah satu lautan tersendiri. Dalam itu kita bisa melihat ada dunia perbankan, ada dunia asuransi, ada pasar modal, ada pasar uang, ada aset management, demikian juga ada gadai. Nah, masing-masing ini juga ada beberapa prinsip, misalnya ada prinsip jual beli juga ada namanya bai'ul murabaha, bai'ul inah, bai'ul wafa, bai'ul istijror, bai'ul istisna, bai'as salam. Demikian juga ada sewa menyewa namanya ijaroh mutlaqo, ada ijaroh muntahiyah bitamlik, ada ijaroh musafawi dhimmah. Masya Allah, ada juga sukuk, ada suluh, ada juga dengan doman. Ini Masya Allah, ini adalah satu lautan sendiri. Nah, kalau lembaganya itu sangat amat banyak. Ada perbankan, ada asuransi, ada aset management, ada juga gadai, ada multi finance, dan masing-masing punya standar sendiri. Misalnya tentang perbankan, ada yang disebut dengan IMBT, Ijaroh Muntawiyah Bitamlik. Ada namanya BBA, Al-Bay Bisaman Ajil. Masing-masing ini ada regulatornya. Misalnya regulatornya ada yang di Indonesia, ada yang BI, ada yang OJK. Kalau di internasional itu ada IIFM, International Islamic Financial Market. Ada juga AA, OIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Industry. Ini adalah satu lembaga yang mengatur bagaimana laporan keuangan itu disusun. Nah, di samping itu juga ada asosiasi. Jadi masing-masing ini ada asosiasi. Misalnya ada IAIB atau IAIB, International Association of Islamic Bank. Ada juga namanya ASAS, Association of Sharia Advisor of Islamic Financial Institution. Ada juga AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Ada juga ASBISINDO, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. Jadi insya Allah jika kita punya waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk menyelami dunia keuangan dan perbankan syariah, insya Allah belum selesai. Saya pun punya pengalaman yang cukup lama di Bank Islam Dunia, yaitu di IDB. Demikian juga di MF-nya, yaitu di IFSB. Alhamdulillah berinteraksi dengan dunia yang baru yang ternyata satu lautan yang sangat amat luas. Kita bersyukur bahwa SGIE ini sudah menjadi wacana dalam debat capres di Indonesia, tapi harapannya bukan hanya saja menjadi wacana dalam perdebatan capres, kita menginginkan agar semangat ekonomi dan keuangan syariah ini benar-benar mewujud di bumi Indonesia. Apa tujuannya? Pertama, sudah jelas dalam Pancasila yang kelima, tujuan daripada pembangunan ekonomi Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini kita tidak boleh terkonsentrasi di satu pihak saja, hanya ada 1% orang Indonesia menguasai 50% kekayaan bangsa. Ini tidak boleh, karena dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat itu dikatakan, kailayakuna dulatan binal agniya'i minkum, supaya harta itu tidak ngumpul di sebagian kita saja. Yang kedua, bagaimana masyarakat Indonesia itu berubah dan berkembang dari yang menerima saja subsidi menjadi pemberi pekerjaan, pemberi infak dan sedekah. Kata Rasulullah SAW, semoga penerima zakat tahun ini menjadi pemberi zakat tahun yang akan datang. Oke. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita memanfaatkan semua semangat ini menjadi pusat industri halal dunia. Nah, saya yakin dengan semangat dari semua calon pemimpin bangsa ini akan mengantarkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia yang sekarang masih dipegang oleh orang lain, dan Indonesia bisa menjadi nomor 1 dalam halal food, bisa menjadi nomor 1 dalam halal finance, bisa nomor 1 dalam travel, bisa nomor 1 dalam kosmetik dan farmasi, demikian juga dalam media, dan demikian juga dalam bidang-bidang yang lain. Semoga bermanfaat dan kita terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.